Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Kembali lagi Berita 5 menghadirkan informasi menarik yang telah dihimpun oleh tim redaksi Simpang 5 TV. Di antaranya berita tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah yang mengawasi tentang penyiaran menjelang pemilihan Presiden 2014, dan juga ada 16% total dari caleg terpilih telah mewakili dari kursi DPRD Kabupaten Pati. Dan inilah Berita 5 selengkapnya bersama saya, Dara Firmansyah. Pemirsa, menjelang Pilpres, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah akan memperketat pengawasan iklan kampanye terhadap lembaga penyiaran, seperti lembaga penyiaran televisi maupun radio lokal di Jawa Tengah. Himbauan pada lembaga penyiaran untuk tetap mematuhi aturan KPID dalam iklan kampanye terus disampaikan kepada lembaga penyiaran yang ada di Jawa Tengah. Dalam kegiatan sosialisasi KPID bersama lembaga penyiaran se-Karisidenan Pati Sabtu pagi di ruang pertemuan di Subkominfo Pati, KPID menyampaikan dalam penyiaran iklan maupun konten acara, KPID mengingatkan harus memahami dan mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Ketua KPID Jawa Tengah Budi Setio Purnomo menuturkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan KPID pasca pelaksanaan Pileg kemarin, masih banyak ditemui laga penyiaran yang tidak mematuhi aturan penyiaran. Untuk itu menjelang Pilpres ini KPID akan memperketat pengawasan terhadap isi dan konten iklan maupun program acara. Targetnya membuat lembaga penyiaran lebih baik. Televisi itu menjadikan agama baru dalam tanda petik bagi masyarakat. Ketika itu siarannya tidak mendidik, itu menjadikan anak-anak bangsa menjadi kurang baik. Pasca pemilu legislatif kemarin, KPID Jawa Tengah telah menjatuhkan sanksi kepada 3 lembaga penyiaran lokal karena pelanggaran iklan kampanye. Pemberian sanksi ini merupakan bentuk upaya KPID dalam membina isi dan konten dalam acara lembaga penyiaran. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Jumlah keterwakilan perempuan pada parlemen di Pati mencapai target yang diinginkan. 16% dari total caleg terpilih yang telah ditetapkan dimenangkan oleh caleg perempuan. Jumlah ini dianggap sudah mewakili keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pati untuk periode 2014-2019. Berdasarkan hasil penetapan yang dipaparkan Komisioner KPU Pati dalam rapat pleno terbuka yang digelar pada Selasa lalu, rapat pleno yang dihadiri perwakilan parpol tersebut menetapkan 8 calon terpilih adalah wanita dari 6 parpol peserta pemilu legislatif di 5 dapil berbeda. Ketua KPU Pati Muhammad Nasih mengatakan tercapainya keterwakilan perempuan dalam penetapan caleg terpilih pada rapat pleno kemarin. Keberhasilan tersebut menandakan adanya perkembangan serta kesadaran masyarakat sebagai pemilih untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada caleg perempuan yang dianggap memiliki kapabilitas dalam mengakomodir kepentingan dan aspirasi kaum perempuan. Dari 50 caleg jadi, terdapat 8 caleg perempuan terpilih dan 3 diantaranya merupakan calon incumbent yang kembali terpilih pada ajang demokrasi periode ini. Ya, dari hasil pemilu tanggal 9 April 2014 yang lalu, kita sudah menghasilkan calon-calon terpilih, dan di antara 50 calon terpilih dari anggota DPRD Kabupaten Pati, 8 orang diantaranya adalah perempuan. Jumlah anggota DPR terpilih dari incumbent itu sebanyak 26 orang yang tersebar di daerah pemilihan, 5 daerah pemilihan yang ada. Lebih lanjut, Muhammad Nasih menuturkan 8 caleg terpilih perempuan yang sudah ditetapkan menjadi anggota Dewan untuk masa jabatan 2014-2019 mendatang berasal dari 6 parpol berbeda. Meski begitu, berdasarkan hasil perolehan dan rekapitulasi suara secara keseluruhan menunjukkan keterwakilan perempuan mulai merata di setiap daerah pemilihan. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Ya pemirsa Simpang 5 TV, informasi tentang kerajinan bambu di Desa Winong Pati, informasinya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Berita 5. Kita lanjutkan berita
selanjutnya. Ya pemirsa, jelang tahun ajaran baru, para penjahit rumahan telah bersiap menerima banyak order jahitan. Kedatangan tahun ajaran baru membawa berkah tersendiri bagi para penjahit karena hampir dipastikan sekolah akan membawa banyak kenaikan omset bagi usaha mereka. Kedatangan tahun ajaran baru bagi para penjahit rumahan sangatlah ditunggu-tunggu, seperti di salah satu penjahit di Desa Pulorjo, Kecamatan Winong Pati. Kasmirotun, salah satu penjahit pakaian, mengatakan biasanya awal bulan Juni order jahitan seragam sekolah sudah mulai berdatangan. Saat ini sendiri di tempat usahanya hanya menerima jahitan dari warga sekitar dan para pelanggannya, seperti orderan seragam batik dari kalangan guru dan pegawai, gamis dan pakaian anak-anak. Banyak yang dijahitkan oleh orang warga sini apa, Bu? Batik lah, gamis tuh, pakaian celana pendek gitu, kaos-kaos untuk atasan itu. Oh gitu. Kalau untuk seragam sekolah udah ada yang belum? Masih Juli, awal Juli. Oh, awal Juli. Di usaha jahitan miliknya, untuk seragam sekolah biasanya dipatok tarif Rp50.000 untuk satu setel dengan atasan pendek dan Rp70.000 untuk setelan atasan panjang. Ia berharap agar omsetnya selalu meningkat dan pelanggannya bertambah banyak. Yes Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, bambu memang bisa dibuat menjadi banyak produk bermanfaat. Bagi sebagian warga Winong, bambu merupakan salah satu pintu rezeki karena dengan bambu mereka dapat menghasilkan beberapa jenis kerajinan yang dapat dijual. Dari dulu, masyarakat kita tampaknya tidak dapat terpisahkan dengan bambu, salah satu produk alam yang banyak manfaat. Bambu dapat dibuat rumah dan berbagai perkakas lainnya, diantaranya dapat dibuat menjadi bok ayam, tangga, dan lincak atau kursi santai. Usaha tersebut hingga kini masih senantiasa digeluti dan dilestarikan oleh sebagian masyarakat Desa Sarimulyo, Kecamatan Winong Pati. Namun sayang, saat ini hanya tinggal beberapa orang saja yang masih setia menekuni usaha kerajinan dari bambu. Dikarenakan banyak warga setempat yang memilih merantau ke luar daerah, bahkan keluar Jawa. Lasdi, salah satu pembuat bok ayam dari bambu, mengatakan produk yang dihasilkan dari bambu meliputi bok ayam, lincak atau kursi, dan tangga. Untuk satu buah bambu dengan harga Rp5.000 hingga Rp8.000 dapat dibuat menjadi 2 hingga 3 buah bok ayam. Terkadang satu bambu dapat dibuat menjadi beberapa produk lain seperti lincak dan tangga. Yang dibuat apa aja? Kayak bok kalah ayam, lincak, steger, ondo itu. Kalau untuk satu boxnya itu dijual dengan harga berapa, Pak? Di harga tingginya 50, rendahnya 40. Lincak ya 30 sampai 35. Dengan berkeliling menggunakan sepeda, hasil kerajinannya ia jual di wilayah Pati hingga Kudus. Satu buah bok ayam dijual dengan harga Rp40 hingga Rp50.000, sedangkan lincak dan stair atau tangga dijual dengan harga antara Rp35 hingga Rp45.000. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melapor.